Salam saudara. Pada hari ini adalah khotbah saya pertama di tahun 2026 ya. Dan saya pada hari ini mau memberitakan atau menyampaikan firman Tuhan. Yang belakang kayak mati Mas, yang gelap tuh. Takutnya nanti tidur yang belakang itu. Sebab AC-nya dingin, gelap ya kan, kayak kamar kalau Tuhan mau tidur gelapin, AC-nya dingin kan enak kan. Ya. Jadi tahun ini mumpung lagi awal bulan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang penyediaan Tuhan. Ya, Tuhan itu memelihara hidup manusia dari awal kejadian diciptakan manusia sampai akhir nanti. Tapi saya nggak bisa khotbah dalam sekali khotbah. Saya akan bagi dua, yaitu dalam penyediaan Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru nanti. Tapi hari ini kita belajar penyediaan Tuhan di dalam perjanjian lama dulu, ya saudara. Sebab kenapa begitu penting bahwa kita mengetahui bahwa Allah itu menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Sebab banyak sekali orang-orang Kristen, banyak sekali pengikut Yesus, hidupnya kekurangan terus. Kekurangan terus, nggak bisa bayar kontrakan, sakit nggak bisa berobat, ya kan, BPJS nggak bisa bayar, terus bayar anak sekolah nggak bisa. Akhirnya apa saudara? Kita bukannya berdoa, tapi kita banyak ke teman-teman yang lain, minta-minta atau ngutang-ngutang, ya. Apalagi sampai ngutang di pinjol, ngutang di gestun apapun, ya kan. Saudara, maka pada hari ini saya penting sekali untuk menyampaikan bahwa di tahun 2026 ini Tuhan akan menyediakan segala yang kita perlukan. Tapi ada syaratnya, harus mau taat dan beribadah kepada Tuhan, ya. Kita klik dulu pertama. Ya. Tuhan menyediakan segala yang dibutuhkan sejak manusia diciptakan, ya kan? Manusia diciptakan di hari ke-6. Bukan karena Tuhan nggak cinta manusia, kenapa nggak hari pertama gitu loh. Katanya cinta kok nggak yang pertama, ke-6 terakhir. Karena di hari pertama sampai ke-5 itu Tuhan sedang menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia nanti, ya kan? Mana bisa manusia diciptakan di hari pertama, gelap, nggak ada apa-apa kan? Nggak ada tanaman, nggak ada matahari, nggak ada air, nggak ada darat, nggak ada tumbuh-tumbuhan atau hewan. Semua yang diperlukan manusia, ya kan? Itu diciptakan dahulu, baru Tuhan menciptakan manusia. Ya. Begitu cintanya kepada manusia, maka Tuhan menciptakan segala sesuatu yang diperlukan dulu, ya kan? Kita lihat ayatnya, Kejadian 1 ayat 26-31, berfirmanlah Allah, ya kan? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Manusia diciptakan menurut apa? Gambar dan rupa Allah. Karakter Allah ada pada manusia, ya kan? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang meliputi bumi. Jadi manusia diciptakan, ya, menurut gambar dan apa saudara, diberi kuasa untuk menguasai semua binatang di langit, burung-burung, di darat, ternak, apapun, juga ikan-ikan di laut, ya kan? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakanlah ia laki-laki dan perempuan, ya, diciptakannya mereka, ya. Allah memberkati mereka loh. Dari awal kejadian, dari awal penciptaan manusia, Allah memulai dengan memberkati manusia, ya. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup kita harusnya hidup di dalam berkat. Amin saudara. Ya kan? Dan lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah menjadi makananmu. Jadi sebelum dosa Adam dan Hawa, makannya tumbuh-tumbuhan, ya, buah-buahan, sayur-sayuran, saudara. Ya kan? Kita nggak mau kan gitu, makan gitu. Tapi memang itu setelah begitu ada jauh dosa, baru boleh makan zaman Nuh, boleh makan apa? Binatang, segala yang hidup. Tetapi segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala di bumi yang bernyawa, kuberikan kepada segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang jadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah, ya,
Hari ke-6. Jadi di Taman Eden, di awal penciptaan dunia ini dan manusia, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang manusia perlukan dengan berlimpah-limpah. Tetapi ketika Adam dan Hawa tidak mau taat, ya, dia makan buah yang dilarang untuk dimakan, apa terjadi? Hukuman terjadi. Bahkan Adam dikatakan engkau akan berpeluh-peluh bekerja. Onak duri yang akan kau hasilkan. Bahkan kau akan mati. Jadi dulu waktu di Eden ini nggak ada kematian. Nggak ada sakit penyakit. Nggak ada kelemahan tubuh. Hidupnya kekal. Karena pakai tubuh kemuliaan. Dia bersama-sama Allah berjalan di taman. Ya, itu benar-benar tidak ada sakit penyakit. Ya. Tapi karena dosa Adam dan Hawa, maka segala sesuatu berubah. Orang akan mati, ada sakit penyakit. Kalau perempuan susah melahirkan, sakit. Kalau laki dia kerja keras. Bahkan kerja yang dihasilkan sangat minim. Itu ulah dari dosa. Ya. Maka Adam dan Hawa kehilangan berkat karena ketidaktaatan mereka. Jadi jelas sekali, ketika diberkati, ya, ketika taat Adam diberkati. Ketika enggak taat berkat itu hilang semua. Demikian pula dengan kita, saudara. Kalau kita mau diberkati di sepanjang tahun 2026, pekerjaan, keuangan, rumah tangga, pernikahan, kesehatan, segala yang kita inginkan, kita ingin terjadi, kita harus taat kepada Tuhan. Banyak sekali orang-orang Kristen maunya berkat, ya kan? Maunya pemulihan, maunya sukses. Tapi ibadah susah banget. Itu nggak bakal terjadi, saudara. Kita jauh dari berkat. Itu kita masih hidup di dalam kutuk. Kenapa? Kita tidak mau ibadah Tuhan. Gimana Tuhan memberkati kita? Kalau kita saja nggak mau Tuhan, maunya berkatnya saja, Tuhannya nggak mau. Maka saya sering sekali beritakan hal ini kepada jemaat dan juga khususnya pada rumah tangga baru, ya, yang baru menikah, untuk masuk ke rumah tangga, saya ajarkan untuk taat pada Tuhan. Beribadah sungguh-sungguh. Jangan malas ibadah. Sebab ibadah itu menjanji. Adam tidak mau taat. Tidak melakukan perintah Tuhan. Dan akhirnya seluruh berkat itu hilang semua. Kerja keras ada hasilnya. Ya. Kita lihat contoh yang lain. Ketaatan membawa berkat. Ya. Jehovah Jireh Allah yang menyediakan. Ini kejadiannya adalah Abraham. Ya kan? Abraham kan menanti anak, ya. Sudah umurnya hampir 100 tahun. Ya, dia belum punya anak. Sarah 90 tahun. Dia menanti selama 25 tahun. Dari umur 75 sampai 100 tahun. 25 tahun dia menantikan seorang anak yang dijanjikan Tuhan. Lahirlah Ishak. Ya, dia besar, dia remaja, sangat ganteng, ya, sangat baik, dan dia sangat dikasih. Ya dong, orang menikah udah lama nggak punya anak. Tahu-tahu Tuhan bilang, aku akan kasih anak engkau. Itu masih lama lagi menunggu kan. Habis menunggu, ya kan, hampir putus asa. Akhirnya janji itu ditepati Tuhan. Dia punya anak Ishak. Betapa sayangnya. Saudara aja kalau habis nikah punya anak satu, pasti sayang banget. Apalagi Pak Wendy sama Ibu Elsa. Punya Michael, anak mujizat. Ya kan? Itu waduh sayangnya kayak apa itu. Saya lihat, wah ini dimanja banget. Kenapa? Anak semata wayang, anak tunggal. Coba anaknya 10. Ya kan, misalnya nggak urusan kan, ya kan. Kalau anaknya banyak kan nggak begitu. Anak tunggal satu-satunya yang dikasih. Tapi Tuhan mencobai Abraham. Apakah engkau mau mengasihi aku atau tidak? Apakah kau punya anak, senang, lupa sama aku? Akhirnya cobai ya. Jadi lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran. Dan Abraham bawalah anak itu untuk menjadi korban bakaran. Bayangkan anak diminta Tuhan, dicobai untuk disembelih. Anak semata wayang, ganteng, dinanti-nanti lama. Masa disuruh disembelih, suruh kasih ke mana? Dibakar untuk Tuhan? Tapi Abraham taat. Dia pagi-pagi ya ambil 2 bujang, ya, terus kuda, keledai, ya kan? Ishak bawa kayu bakar, bawa api, naik ke gunung, saudara. Naik ke gunung. Terus sampai Abraham tanya
Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke bau Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak pada Abraham ayahnya, "Bapak," saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran?" Karena tanya dong, "Bapak katanya mau ke puncak gunung mau mengorbankan korban bakaran. Ini kayu aku pikul, ada api. Terus mana kambing dombanya?" Apa jawab Abraham? Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Padahal nggak ada. Tapi Abraham percaya bahwa akan disediakan, yaitu anaknya sendiri, ya kan? Tapi di dalam kitab Ibrani, Abraham berkata dalam hatinya, "Meskipun anakku aku sembelih mati, aku percaya Tuhan akan bangkitkan." Ya kan? Bilang gitu. Akhirnya sampai keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah padanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu, sejumlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah Abraham itu mengeluarkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Mungkin sambil hatinya sedih kan, anakku mau aku sembelih kok dipanggil malaikat kan. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kenapa kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan yang tersangkut, ya kan, di belakangnya, ya kan. Tanduk yang tersangkut dan berlukar, Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ini iman yang besar, saudara. Maka dia dikatakan bapak orang beriman. Bayangkan anak yang imut-imut, anak yang ganteng, dikasih Tuhan. Ya kan, kalau untuk khotbah, untuk jadi hamba Tuhan masalah. Tuhan, Ibu Ida bilang, Stephen diminta Tuhan untuk dipakai Tuhan. Bu Ida nggak apa-apa. Coba kalau Tuhan bilang, sembelih anakmu gitu gimana? Goreng, bikin seperti babi hong. Ya kan? Ya kan? Kan kaget. Ini suara Tuhan, Pak, bukan kan? Kita bertanya berkali-kali, saudara. Kalau gitu, ya kan? Tapi kalau cuman kasih anakmu untuk jadi hambaku, enteng kan? Ya nggak apa-apa, Tuhan pakai aja. Kan? Ini bukan jadi hamba, tapi untuk disembelih. Tapi Abraham taat. Dia di kitab Ibrani pasal 11 katakan, Abraham berkata dalam hatinya, "Sekalipun Ishak nanti aku sembelih mati, Tuhan sanggup membangkitkannya." Tapi Tuhan nggak demikian. Dia hanya menguji saja. Ya. Tapi digantikan domba yang tersangkut dan akhirnya domba yang dibakar. Ya kan? Ini gambaran Yesus nanti. Ya kan? Saudara, kadang-kadang kita tidak mau, ya, beribadah sungguh-sungguh, ya kan? Tidak mau mengorbankan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Diminta, ayo ibadah. Ya. Baru diminta ibadah saja kita sering bolos, gak mau. Disuruh pelayanan gak mau. Disuruh kesini gak mau. Ya kan? Itu saja gampang saja gak mau. Apalagi Tuhan minta yang paling kita harus hargai. Gak bisa, saudara. Jadi apa yang paling berharga di mata Tuhan, bagi kita yang paling berharga, itu kita persembahkan. Makanya kan ada orang kaya ngomong pada Yesus, "Yesus, gimana supaya aku selamat?" Yesus tahu, dia sudah berbuat baik, saleh apapun, ya, tidak pernah membunuh, pokoknya sudah semua hukum Taurat sudah dipenuhi. Apa kata Yesus? "Kamu pulang, jual hartamu, bagikan ke orang miskin, ikut aku." Karena Tuhan tahu, dia paling cinta uang, paling senang dengan hartanya. Maka dites, diuji. Akhirnya apa, saudara? Dia nggak mau ikut Yesus. Ya kan? Segala sesuatu yang kita cintai, sayangi lebih dari Tuhan, itu menjadi berhala. Dan Tuhan akan singkirkan itu. Hati-hati, jangan kita kaya, banyak uang, pekerjaan sibuk, laris, terus kita nggak ibadah, nanti suatu waktu akan diambil Tuhan. Apa yang kita sayangi. Jangan, saudara, ya. Jangan sampai kita tidak mau memberikan untuk Tuhan. Kita waktu bangun gereja ini, ya kan, kita nggak ada uang, saudara. Tapi Tuhan sempat berhenti lama. Tuhan akhirnya, kita doa, Tuhan akan percaya.
Apapun yang aku punya akan aku berikan kepada Tuhan. Kita jual properti, kita kasih untuk Tuhan, untuk bukan gereja ini. Ada emas, kita jual langsung untuk bikin karpet LED ini. Segala yang kita miliki kita jual untuk rumah Tuhan. Dan apa terjadi? Tuhan mulai pulihkan, berkati, dan pelihara hidup kita selama ini. Karena kita nggak pernah sayang-sayang uang untuk pelayanan, saudara. Apalagi kalau ada pendeta Heru bilang, Bu Ida, besok ke lapas ya. Siapkan tim. Nah, kan Odi selalu ikut kan, WWL. Pak Panji juga, Bu Ana ikut. Tapi Bu Ida tolong siapkan 160 pak makanan. Kita bikin 160 pak, 100 pak, 200 pak. Sampai kita ke Medan itu berapa pak, ke berapa penjara. Kita selalu memberikan apa yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan. Si Abraham untuk ibadah, ya kan? Tuhan sediakan domba bagi ganti anaknya. Kalau kita takut kehilangan, maka kita akan kehilangan. Maka Tuhan berkata, engkau akan diberkati. Supaya kau jadi berkat bagi banyak orang. Ya. Jadi tahun ini saudara, jangan sampai kita tidak mau ya, memberikan yang terbaik untuk Tuhan sepanjang tahun 2026 ini. Percayalah saudara, kita sudah alami dan kita lakukan dan Tuhan pelihara hidup kita sampai hari ini saudara. Ya, jadi ketaatan Abraham membawa berkat. Adam tidak taat, kehilangan berkat. Saudara mau pilih mana? Dapat berkat atau kehilangan berkat? Hah? Yang mau dapat berkat, angkat tangan dulu. Nah, kan? Tinggi-tinggi dong. Oh, berkat angkat tangan semua. Yang mau berkorban untuk Tuhan, beli yang terbaik untuk Tuhan, angkat tangan lagi. Wah, luar biasa. Tetap banyak berarti saudara jadi jemaat Tuhan ya. Jadi saudara kita harus mulai berani untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Kita lihat penyediaan Tuhan untuk Elia di masa kekeringan. Ya. Tuhan selalu memelihara orang yang percaya yang mau dipakainya. Ini ada kelaparan kekeringan, ya kan? Kekeringan. Sungguhnya tidak ada air atau embun atau hujan pada tahun ini. Kemudian datanglah firman Tuhan padanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Jadi Elia itu disuruh Tuhan ke sungai Kerit. Kenapa? Negeri itu terjadi kekeringan 3,5 tahun, ya kan? Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan engkau di sana. Ini benar-benar dasar sekali saudara. Jadi ada kekeringan, Elia disuruh pergi ke sungai Kerit dan minum dari sungai Kerit. Natural kan? Tapi ada yang pemberian yang supranatural. Apa itu? Burung gagak. Burung gagak diperintahkan untuk membawa roti dan daging. Burung gagak itu adalah burung pemakan daging. Ya, pemakan daging. Tapi anehnya justru Tuhan dengan supranaturalnya memberikan gagak untuk membawa makanan tanpa dicicipin dulu sama gagaknya. Tapi langsung diberikan kepada Elia. Ya kan? Ini Tuhan artinya sanggup memberikan kita baik dari yang natural dan juga supranatural. Jadi kalau kita yang natural habis, Tuhan akan berikan secara ajaib, saudara. Asal kita mau tahu-tahu kita, kok tahu-tahu ada pelanggan yang rame nih. Misalnya ibu Lena nih. Tahu-tahu saya nggak duga loh Pak. Habis ibadah kok tahu-tahu berkatnya datang terus ya kan. Kita kadang-kadang nggak tahu. Berkat kutuk itu yang memberi Tuhan. Kalau kita sangat rajin ibadah, kalau kita takut akan Tuhan, intim dengan Tuhan, Bapak kita, pasti kita akan diberikan Tuhan apa yang kita perlukan. Ya kan? Pada waktu petang dan pagi petang, burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun. Berkat Tuhan pun bisa habis. Yang natural kan, sungainya kering, ya kan? Tapi apa kata Tuhan? Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi dimanapun berada, Tuhan sanggup memberikan berkat untuk kita. Bayangkan sungainya kering, yang natural habis. Tuhan bisa kasih yang supranatural. Apa itu? Janda memberi makan. Jandanya bukan janda kaya.
Bukan janda-janda yang pengusaha atau janda-janda kembang, tapi jandanya bukan janda jenderal juga. Jandanya janda miskin. Miskin, paling miskin di semua wilayah itu. Bayangkan, Tuhan bisa memerintahkan janda yang bukan kaya, janda miskin, untuk menolong Elia. Ya kan, kita tahu kisahnya kan? Ya, janda miskin memberi makan untuk Elia, terjadi mujizat. Hidupnya berkelimpahan di masa kekeringan. Apa artinya? Janda miskin pun ya bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk Elia. Dan ketika dia mengutamakan Elia, hamba Tuhan dulu, baru untuk diri sendiri, di situ terjadi mujizat. Lain sama orang lain, lain sama orang biasa yang tidak cinta Tuhan. Dia punya dulu, bayar listrik, pam dulu, alas dulu, semua kebutuhannya dipenuhi dulu, baru kita untuk Tuhan. Itu Tuhan hanya sisanya saja. Kalau ada sisa, tapi biasanya nggak pernah ada sisa. Maka kalau memberi pekerjaan Tuhan, harus disisihkan dulu. Ini untuk Tuhan, ini untuk hidup kita. Maka pastinya saudara akan diberkati sepanjang tahun 2026. Terjadi banyak mujizat, pekerjaan, bisnis, usaha. Ya. Tapi kadang-kadang kita bagi orang Kristen tuh eman, sayang. Untuk Tuhan apa adanya lah. Pokoknya kasih, pokoknya sembarangan aja kasih. Maka hidup kita juga, Tuhan juga nggak ngasih banyak-banyak, dikit aja juga. Maka saudara, di awal tahun ini mulai berubah saudara. Kalau dulu tahun 2025 saudara pelit, ya kan. Persembahan pelit, perempuan nggak pernah apalagi. Terus memberi untuk sesama kita, nggak pernah juga. Mulai dirubah, percayalah. Bahkan Tuhan jangan ngomong, ujilah aku. Ujilah aku. Akan membuka tingkap-tingkap langit, memberkati kau berlimpah-limpah, menjauhkan kau dari belalang-belalang belahap. Diuji Tuhan, silakan diuji. Tapi saudara lebih tidak mau menguji Tuhan. Maka hidup saudara dari dulu sampai sekarang begitu-begitu aja. Tidak pernah mengalami terobosan, tidak pernah mengalami promosi, restorasi. Ya, kita harus mengalami tahun ini mengalami mujizat penyediaan dari Tuhan. Nah, sekarang kita belajar dari bangsa Israel yang telah dibebaskan dari Mesir ke tanah Kanaan yang berlimpah susu madu, tapi sebelumnya Tuhan uji dulu. Sebelum dikasih berkat yang berlimpah-limpah, ya kan, di tanah Kanaan, tanah yang subur, tanah yang berlimpah-limpah, yang tanah yang kaya, Tuhan uji dulu 40 tahun, ya, mestinya enggak 40 tahun, tapi dia enggak taat, ya, di padang gurun dulu. Nah, Tuhan juga menyediakan tuntunannya, penyertaannya, perlindungannya. Keluaran 13 ayat 21-22, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih tiang awan itu dan pada siang hari dan tiang api pada waktu malam depan bangsa. Tuhan menyertai bangsa Israel dari awal di Mesir sampai ke Kanaan dengan tiang awan tiang apinya. Sampai selesai tiang apinya hilang karena sudah masuk tanah Kanaan. Dan Tuhan juga akan menyediakan pada kita tuntunan, penyertaan di sepanjang tahun 2026 ini. Kalau kita mau taat. Ya, kita lihat Nehemia 9 ayat 12. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Ya. Jadi Tuhan itu selalu menyertai anak-anaknya. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia tanpa campur tangan di dalamnya. Tuhan, kita sudah beribadah Tuhan, pengikut Tuhan, masa Tuhan tidak campur tangan dalam hidup kita. Ya. Kita harus mulai percaya bahwa Tuhan senantiasa, ya, menyertai kita, melindungi kita, bahkan memberkati kita di tahun 2026 ini. Ya, asalkan kita mau taat. Ya. Keluaran 14 ayat 10-14. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru pada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir
daripada mati di padang gurun. Jadi bangsa Israel sudah dikeluarkan dari Mesir, ya kan? Terus Tuhan gerakkan Firaun, keraskan hati Firaun untuk mengejar orang Israel di padang gurun. Padang gurun kan depannya juga sungai laut merah, laut berau. Jadi mau maju kena laut, mau mundur ada Firaun. Bangsa Israel gelisah ketakutan, saudara. Jadi siapa yang membuat Firaun mengejar? Tuhan sendiri. Tuhan itu yang berkuasa. Dia menggerakkan Firaun, mengeraskan hati Firaun untuk mengejar bangsa Israel. Dan Tuhan dia menolong bangsa Israel. Mereka ketakutan semua. Maka kata, tetapi berkatalah Musa dan bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi Tuhan itu tujuannya hanya menguji umatnya. Inilah aku Tuhan ini loh. Aku sanggup kasih kau musuh dan aku sanggup menolong engkau. Jadi tahun ini kita jangan khawatir. Kalau kita mengalami masalah apapun, ya, itu juga bisa mungkin dari Tuhan izinkan. Tuhan memakai iblis untuk menggocok kita, ya kayak Ayub kan. Tapi Tuhan izinkan, tapi Tuhan juga lindungi kita. Karena mungkin kita sudah lama nggak beribadah, kita lama nggak baca firman, lama nggak berdoa, udah kering rohani kita. Tuhan tegur dengan apa? Masalah. Diizinkanlah masalah masuk, kekurangan, mungkin dipecat orang, mungkin bangkrut, mungkin ada sakit penyakit, rumah tangganya kacau. Diizinkan. Supaya Tuhan menolong kita. Kalau kita mau tanya Tuhan. Ya. Jadi kita harus siap dulu nih, kalau ada masalah, kita harus tidak boleh kita langsung takut atau kita khawatir, ya. Kita tahu oh Tuhan ini ujian, ya. Pasti Engkau akan tolong kami, ya kan? Jangan takut, jangan khawatir, saudara. Masalah kita sering kita alami, khususnya masalah keuangan, karena kita kan banyak pengeluaran kan. Tapi Tuhan selalu tolong kita, selalu tolong. Ya, mungkin kita susah lagi sakit. Percayalah Tuhan akan sembuhkan. Asal kita mau berbalik kepada Tuhan. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu. Dan kakimu tidak menjadi rusak di kakimu. Bayangkan. Saudara punya sepatu satu. Bisa nggak tahan 40 tahun? Ya kan? Kalau Odi punya banyak sepatu itu. Puluhan sepatu itu. Pasti ada yang rusak juga. Ya kan? Puluhan sepatu ada. Dia bilang puluhan sepatu. Ya kan? Ada yang rusak nggak, Dik? Ada kan? Itu baru dibuat WL saja atau rusak. Ini sepatu 40 tahun berjalan di batu-batu, ya kan? Batu-batu semua. Itu kakinya nggak bengkak, saudara. Sepatunya nggak rusak. Coba tanya Audi, sepatu yang paling mahal apa dia pakai? Jebol juga. Mungkin 4 tahun, 5 tahun. Kecuali nggak dipakai. Nggak pakai juga jebol juga. Saya dulu pernah punya sepatu baru, ya kan? Sepatu baru aku beli nih. 2 merek kan. Terkenal juga mereknya. Aku simpan. Aku lupa pakai. Dan lupa naruh di mana. Dan tahu-tahu begitu 2 tahun setahun ketemu. Solnya tuh telapaknya pada rontok, ya kan? Coba ada sepatu, misalnya sepatu apa kayak Cat apa merek apa kayak sembarang Nike apapun, cuma mahal sekali deh, mahal. Disimpan di rak, ya. Terus apa nggak bisa dipakai. 2 tahun nggak bisa pakai. Itu dibuka udah krek, rontok semua. Benar, saudara. Dulu Bu Ida juga punya toko sepatu. Nike di Semarang. Nike. Tapi banyak yang rontok. Stok-stok lama nggak laku, rontok semua. Maka saudara kalau punya sepatu, ya kalau ada teman nggak punya, kasih aja. Daripada rontok dia. Jadi, tapi hebatnya apa? Kakinya nggak sakit, nggak bengkak. Jalan 40 tahun. Saya kalau jalan 40 tahun nggak kuat, saudara. Jangankan setahun, sehari aja saya pakai itu Neurobion dulu, saudara. Buat otot, buat apa namanya? Otot ya, otot dan saraf. Jadi nggak capek. Kalau nggak pakai Neurobion, pegel bagi seumur saya kan. Pegel banget. Ya kan? Ini 40 tahun nggak bengkak. Ini benar-benar Tuhan itu menyertai bangsa Israel. Kita percaya deh, nanti tahun 2026 ini, kita mau berjalan dalam Tuhan. Kita tidak pernah sakit, kita sehat, kita diberkati. Ya, mau saudara? Pak Arif juga disembuhkan tuh. Tumornya hilang juga. Ya kan? Tumornya hilang. Aku lupa ada tumor itu kan.
Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberikan kita kesehatan, kesembuhan, pemulihan. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa lakukan. Semua bisa dilakukan. Amin saudara. Ya, kita harus percaya. Sepanjang tahun 2026 kita rubah cara ibadah kita. Cara kita berumah tangga, cara kita berubah, cara kita ngobrol, cara kita ibadah itu dirubah semua. Ya. Klik ini. Ya. Tuhan juga menyediakan makanan. Kita belajar ya. Keluaran 16 ayat 2 sampai 5 dan 11 ayat. Ya. Di padang gurun ini, itu bersungguh-sungguh telah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Nah, ini bangsa Israel ini memang bangsa yang tegar tengkuk. Ngomel terus. Kalau enak bersyukur, nyebrang laut berau bersyukur, habis itu kehausan ngomel lagi. Ngomel terus. Ya. Jadi kalau kita sering ngomel di tahun 2026 ini, kekurangan apa ngomel gini, ngomel, saudara kayak bangsa Israel tuh. Nanti dihukum, nggak masuk tanah Kanaan. 10 suku karena banyak ngomel, kepengennya balik terus ke mana? Ke Mesir. Dari Mesir dia menangis, berseru, berteriak pada Tuhan. Karena ditindas kelaparan, ditindas kerja keras. Tuhan baik, ditolonglah keluar dari Mesir. Tapi di Mesir begitu enak sedikit, ngomel, pengen baik lagi. Ngomel, kayak baik lagi. Kayak kita juga kan, kalau kita aduh enak dulu. Ya kan? Selalu ngomongnya enak dulu. Padahal kita harus melihat ke depan. Nggak boleh ke belakang noleh. Tapi bangsa Israel selalu menoleh ke belakang. Enak di Mesir. Walaupun aku mati pun di hukum Tuhan masih ada makanan. Lalu berfirman Tuhan pada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa ini akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka aku coba. Tuhan itu mencoba juga. Memberkati roti sehari, ya kan? Untuk sehari. Supaya dicoba. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Jadi Tuhan mencoba ini loh. Musa katakan bangsa Israel, aku kasih makanan untuk sehari. Tapi ada yang bandel juga, ambil banyak untuk 2 hari. Akhirnya busuk kan? Busuk. Berarti nggak taat. Tapi anehnya Tuhan kasih double hari Sabtu. Kan hari Sabat kan, karena Sabat tidak boleh bekerja kan. Maka diberi hari ke-6 itu hari, kalau kita Sabtu ya, double. Sebab Minggu tidak bekerja tapi beribadah pada Tuhan. Ya kan? Tapi ada yang bandel juga, ya kan? Saudara, jadi Tuhan itu mencobai bangsa Israel. Kita kadang-kadang dicobai, ya kan? Dikasih gangdal, ya. Sabtu rame double, Minggu gak kerja malahan. Waduh, mas saya kalau aku Sabtu saja dapat begini, berapa juta nih satu nih. Orderan banyak nih, banyak pelanggan-pelanggan. Wah, kalau aku seminggu gak ibadah, rugi sehari. Kadang-kadang Tuhan tuh mencobai kita, menguji kita. Apakah kita mau taat sepanjang hari? Maka saudara, harus ibadah dengan rajin, dengan tekun. Saya senang hari ini yang datang banyak, ya kan? Mudah-mudahan banyak terus, bahkan tambah banyak lagi. Karena kita membutuhkan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tapi kalau kita menyepelekan, ya sudah. Ya. Maka Tuhan menguji bangsa Israel. Makanan sehari untuk sehari. Maka Yesus mengajarkan Bapak kami, berkati kami hari ini kan. Hari ini. Besok kenapa? Doa lagi. Maka kita terus berkati, kalau kita nggak doa nggak diberkati. Maka pentingnya kita doa setiap pagi. Ya. Saya katakan lagi sama Bu Ida setiap pagi di lantai 5. Selalu baca firman, menyembah Tuhan, muji Tuhan, doa. Mendoakan secara detail Bu Ida itu. Detail semua. Jemaatnya didoakan, satu-satu yang sakit doakan semua. Ya kan? Doakan pekerjaan, keluarga, gereja, jemaat, yang sakit kita doakan semua. Doanya bisa setengah jam lebih, saudara. Benar. Bu Ida kalau doa setengah jam lebih loh. Itu panjang doanya. Kenapa? Ibu Ida tahu bahwa kalau aku nggak doa, Tuhan nggak berkati. Karena berkat yang kita terima sehari-hari ini,
itu dari Tuhan semua. Dan puji Tuhan, bulan-bulan ini kita banyak berkat dari Tuhan. Ada aja pelanggan yang beli tanpa kita tahu dari mana. Ajaib kan saudara. Jadi benar-benar berkat itu Tuhan yang ngatur. Asalkan kita mau setia beribadah kepada Dia. Juga akan kasihkan minuman. Tuhan berfirman pada Musa, ambil tongkatmu, engkau dan Harun, kakakmu harus menyuruh umatmu itu berkumpul. Katakanlah supaya depan mereka, pada bukit batu ini supaya diberikan air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberikan minum umat itu serta ternaknya. Jadi bayangkan saudara, di padang gurun itu, saudara belum pernah ke Israel kan? Lain kali kita ke Israel bareng-bareng. Mau saudara? Tapi bayar DDW ya. Wah kan ketawa kan? Mau semua tapi gambar DDW, mahal itu, 35 juta kan. Mau semua, bayar DDW pada turun tangan semua. Iyalah, kan? Jadi kita kalau ke Israel saudara saya lihat sendiri, itu padang gurun, waktu semua jalannya terjal sekali. Kita naik bisa berjam-jam dari Mesir sampai ke Israel, berjam-jam. Apalagi tujuan kaki, bayangkan saudara. Itu gak ada air, gak ada makanan, gak ada hewan saudara. Ya kan? Sangat mustahil kalau orang tuh bisa hidup di padang gurun waktu itu. Tapi Tuhan bisa buka, ya bisa kasih makan dari surga. Burung puyuh datang banyak sekali burung puyuh mendatangi mereka. Burung puyuh sampai kaki kiri penuh. Orang nggak ambil makan sampai dia rakus, sampai dihukum Tuhan juga kan. Dan air pun bisa dari gunung batu. Jadi Tuhan bisa melakukan segala perkara bagi kita. Amin saudara. Ya, kita percaya Tuhan, aku percaya. Firman-Mu berkata bahwa Engkau bisa melakukan segala perkara, melakukan segala hal, sekalipun yang mustahil bagi manusia, bagi Engkau tidak yang mustahil. Aku siap menerima Tuhan, aku siap akan beribadah sungguh-sungguh pada Engkau. Karena aku ingin tahun 2026 ini hidup kami diberkati dalam segala hal. Ya kan? Penyediaan Tuhan sempurna dalam kekeringan di padang gurun. Maka dalam hal ini Daud memuji Tuhan, berkata, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Makanan, air. Daud juga makanan, juga air. Domba itu paling suka makan rumput. Ya kan? Bayangkan kalau domba itu dibaringkan di atas rumput yang hijau. Kira-kira senang nggak dombanya? Gemuk. Saya pernah lihat di waktu itu ke Switzerland, Swiss, itu di pegunungan itu hijau semua itu, rumputnya sangat bagus sekali rumputnya dirawat. Itu ada domba yang gede-gede, dombanya nggak kayak di Indonesia saudara, dombanya kecil-kecil, ya kan rumputnya kan pelit, rumput kering kecil-kecil. Kalau di sana dikasih ke rumput hijau, itu dombanya duduk tenang, gemuk-gemuk kita foto ya. Bayangkan, Karena apa? Domba hidup dan dia berbaring di tempat makanan dia sendiri. Ya kan? Bahkan airnya juga mengalir bening. Ya demikianlah hidup kita juga nanti. Di tahun 2026 ini, kita juga akan hidup di dalam kelimpahan berkecukupan. Tergantung kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan nggak mungkin berkati kita kalau kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Bagaimana kita bisa menolong orang kalau orang itu nggak suka sama kita. Ya kan? Kalau orang itu baik sama kita, akrab dengan kita, dekat dengan kita, pasti kalau minta tolong dikasih nggak? Dikasih. Tapi kalau kita nggak suka orangnya, nggak suka orang itu, tapi tahu-tahu datang aku ngutang dong, nggak bakal dikasih, saudara. Apalagi minta, nggak kasih lagi. Itu prinsip Tuhan juga. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, nggak akrab dengan Tuhan, ya, nggak menyembah Tuhan, nggak memuji Tuhan, maka kita juga susah berkatnya. Mau tahun ini kita hidup berkelimpahan? Ya, bergantung kita saudara. Ubah cara kita, hidup kita. Tahun 2020 gak usah toleh lagi. Kok aku susah ya? Sampai sekarang susah ya? Sudah, jangan pikirkan itu. Mulai berubah. Ya kan? Apapun pekerjaan kita mungkin sepele. Aduh Pak, pekerjaanku gak seberapa Pak. Tapi kalau di tangan Tuhan, bisa dapat kali ganda. Ingat Bu Ida khotbah mengenai roti 5 roti dan 2 ikan. Tuhan, bayangkan 5 roti 2 ikan. Ini yang makan nih berapa puluh ribu orang. 5.000 laki-lakinya aja. Belum istrinya, belum anak-anaknya, belum siapa lagi. Bisa 15.000 lebih kan.
Ini hanya 5 roti Tuhan, 2 ikan. Kasih ke Tuhan. Dan diangkat. Berdoa, langsung semua orang bisa makan. Dan sisa 12 bakul. Maka sudah baca Alkitab. Supaya ngerti cara kerja Tuhan. Saya senang baca Alkitab ini. Saya baca. Saya dikuatkan. Kalau butuh apapun kita doa. Karena kita tahu di sini Tuhan telah banyak menolong. Utang pun nggak ada di sini. Ada utang. Pak, saya utang nggak sebayar, Pak. Apa kata Elisa? Kamu punya apa? 10 minyak. Pinjam tuh bejana tetanggamu banyak. Yang banyak jangan sedikit loh. Keren kan? Pinjam bejana kamu bukan 1 2. Yang banyak. Terus dituang. 1 tuang penuh. Tuang penuh. Ada lagi ya bejana? Nggak ada, habis baru berhenti. Ya kan? Jadi tahun 2026 ini kita harus hidup di dalam mujizat Tuhan. Tuhan sediakan kok. Udah sediakan. Tapi kita yang nggak mau aja. Nggak mau repot ibadah, nggak mau repot baca firman, nggak mau repot berdoa, nggak mau repot pokoknya seenaknya sendiri. Kalau saudara mau berubah, ya lebih dekat dengan Tuhan, pekerjaan sekecil apapun pasti Tuhan berkati. Saudara. Benar. Kita dulu pernah ceritakan ada sarang ancuran yang nggak kepake. Buddha itu kalau nyuci sarang tuh kadang-kadang ada rontokan-rontokan kan, itu nggak dibuang. Nggak dibuang dimarahin kan, jangan buang, kumpulin ada seberapa kilo, 8 ke 7 kilo. Itu kita nggak pakai juga. Emang nggak laku kan ancuran kayak pasir-pasir gitu. Ya kan? Dicuci juga nggak laku juga kan. Akhirnya kita cuci itu nggak laku juga. Karena ancuran siapa yang mau sih? Nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Kita nggak punya uang, kita doa. Tahu-tahu ada orang encim-encim. Bu, saya mau beli sarang ancuran. Untuk apa, Bu? Untuk kirim ke Jepang. Untuk bahan kosmetik. Pabrik kosmetik mau dari bahan sarang ancuran. Kalau sarang gede mahal kan. Beli sarang ancuran. Langsung keluar. Kita keluar semua itu. Waduh, gede duitnya karena banyak. Ancuran yang kepake. Tuhan bisa memakai hal yang seminim, yang kecil nggak berarti bagi kita. Tuhan bisa pakai. Itu minyak sebuli nggak ada artinya. Tapi Tuhan pakai itu untuk sarana. Sarana kita apa? Pekerjaan kita apa? Mungkin ada yang catering. Oh, usaha catering. Catering nggak apa-apa. Terus aku berikan pesta-pesta. Ya kan? Mungkin jualan apa, dagang apa. Ya kan? Pasti juga akan meningkat. Kalau kita mendekat dengan Tuhan, asal kita punya sarana. Pak, saya nganggur, Pak, gimana? Ya nggak bisa nganggur, kamu pokoknya mendingan kamu cari jiwa aja, Tuhan berkati kamu kan. Tahu anaknya kasih uang kan bisa juga kan. Saudaranya kasih uang. Pokoknya Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya itu kekurangan. Ya, saudara, amin ya. Jadi kita harus benar belajar bahwa Daud pun mengakui bahwa Daud diberkati karena Tuhan. Ya, ini stat yang terakhir hari ini kan. Ibrani 9 ayat 3-4. Di belakang tirai yang kedua top 8. Oh, ini mengenai Roh Maha Kudus, mengenai Ark of Covenant, tabut Allah, ya kan? Tadi kan Musa sama bangsa Israel selalu mendahulukan tabut Allah. Kalau kita mendahulukan tabut Allah, pasti diberkati. Seperti Yosafat, ya kan? Diserbu oleh banyak orang kan, tiga bangsa. Dia berkata, Tuhan tolong kami Tuhan. Kami tidak bisa melawan bangsa itu, kami akan binasa. Oke, kamu nggak usah perang. Ya, aku yang berperang itu kan. Akhirnya Tuhan yang berperang untuk Yosafat. Akhirnya apa saudara? Tapi harus ada puji-pujian, penyembahan. Ya, Mbak tabut kemana ke pujian penyembahan di belakang tentara. Jadi pujian imam-imam dulu nyanyi Tuhan, muji Tuhan. Habis itu saudara, dia waktu muji nyembah Tuhan menuju ke medan perang. Dan Tuhan mengacaukan musuh-musuhnya. Ya, Bani Amon, Moab, dan Gunungan Sir dikacaukan untuk berantem saling bunuh sampai semuanya mati. Setelah suku Yehuda dan laskarnya dengan imam-imamnya datang ke medan perang, semua sudah mati semua. Akhirnya bangsa Yehuda menjarah semua dari 3 suku itu dan berkelimpahan, menjarah sampai 3 hari, tidak pernah habis-habis. Artinya apa? Ketika kita percaya pada Tuhan, Yosafat percaya, dia membawa pujian-pujian penyembahan yang pertama maju ke medan perang. Yang berperang bukan Yosafat tapi Tuhan menghancurkan musuh-musuh. Ya. Artinya apa? Bahwa kalau kita mendahulukan ya Tuhan atau mesbah Tuhan, pujian, maka kita akan ditolong. Contohnya juga lagi Paulus dan Silas, ingat dia di penjara, dibelenggu, dikunci, dijaga prajurit di tengah-tengah ruangannya supaya dia nggak bisa kabur. Udah dikunci, dibelenggu,
terus dijaga prajurit. Apa terjadi? Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Apa terjadi? Gempa bumi, gempa di penjara, dan semua sendi-sendi belenggu rontok. Artinya apa? Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Adakah pujian penyembahan di rumah saudara? Ya kan? Ini tabut ya, di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi inilah isinya tabut perjanjian, tabut Allah. Apa yang artinya? Kita lihat 2 loh batu ialah berisi 10 perintah Allah, firman. Ya. Loh batu. Ya. Buli-buli mana, simbol pemeliharaan Allah di padang gurun. Tongkat Harun bertunas berbunga, ya sebagai tanda otoritas Harun atau kuasa. Jadi kita harus mengutamakan ini, firman Tuhan. Ya. Dan kita harus baca firman Tuhan terus. Maka kita tahu saudara bahwa kita akan hidup di dalam dipimpin oleh tabut Allah, dipimpin oleh ajaran Tuhan. Kita lihat lagi 2 Samuel 6 ayat 11. 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. 3 bulan saja tabut Allah itu tinggal di rumah Obed-Edom, dan 3 bulan pula Tuhan memberkati keluarga dan seisi rumahnya. Anak cucunya diberkati, pekerjaannya, ternaknya, ladangnya, semua berlimpah-limpah. Asal ada apa? Ada tabut Tuhan. Ini selalu saya khotbahkan waktu pernikahan ya. Pernikahan harus menghadirkan Tuhan. Menghadirkan pujian penyembahan. Menghadirkan doa. Menghadirkan baca firman. Saya percaya kalau saudara mau rajin baca firman, berdoa, menyembah Tuhan di rumah saudara, saudara sedang menghadirkan tabut Tuhan. Dan saudara diberkati berlimpah-limpah. Cobalah saudara, mumpung awal Januari ini. Mumpung awal Januari, mari bersama-sama kita baca firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, ibadah sungguh-sungguh. Itu pasti saudara dan seisi rumah saudara diberkati. Ya, kan pas kan? Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah kami minum, apakah akan pakai. Bangsa Israel khawatir, makanan dikasih mana, dikasih burung puyuh. Kalau minuman, gunung batu dipukul, ada airnya. Pakaian, sepatu nggak rusak, ya kan? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Ya kan? Makanan, minuman, uang, jen, fulus, semua dicari bangsa-bangsa kan. Saudara butuh uang nggak? Butuh nggak? Yang nggak butuh angkat tangan. Yang butuh angkat tangan. Yang butuh angkat tangan. Oh dia cepat. Yang butuh angkat tangan nih. Biar Tuhan tahu nih. Siapa butuh uang nih? Wah kan angkat tangan semua ya. Tapi ada syaratnya. Enak saja uang kasih. Syaratnya dulu, awas syaratnya Pak. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan padamu. Apa arti kerajaan Allah? Roh Kudus. Apa arti kerajaan Allah? Menyenangkan hati Tuhan. Dulu saya rasa kebahkan kan. Kerajaan Allah adalah bukan makanan dan minuman. Tapi Roh Kudus. Ya, kebenaran, keadilan. Menyenangkan hati Tuhan. Baru semuanya ditambahkan. Ya, intinya mulai hari ini saudara mulai berubah. Menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa setiap pagi. Baca firman setiap pagi. Atau setiap hari boleh ya kan. Terus menyanyi. Menyembah untuk Tuhan. Itu saja 3. Dan melakukan firman Tuhan. Udah. Mulai hari ini ibadah yang rajin. Jangan bolong-bolong. Ibadah bolong-bolong mau berkat gimana? Ya kan? Jadi jangan sampai kita nggak pernah beribadah saudara. Ibadahnya 2 jam saja sudah nggak mau. Ada berapa jemaat lama ketemu kita, ya kan? Ketemu Cynthia lagi kan? Bu, datang lagi ke gereja. Ya OC udah lama kan? Jawabnya, ibadahnya berapa jam? 2 jam biasa kan? Padahal kita lebih kan? 2 jam. 2 jam, sana 1,5 jam. Coba tangan menawar tuh. Sana 1,5 jam. Ya kan? Juga pada itu ada Ibu Elsa ya, berkata demikian. Bu, ada jiwa-jiwa lama mau datang Bu. Ya, itu jiwa-jiwa loh Bu.
supaya kursi banyak terisi, Bu. Wah, banyak kosong, Bu. Udahlah kita ibadahnya ikut mereka aja 1,5 jam. Gila nggak? Nggak boleh. Oh, Abang Elsa nggak boleh. Kita tetap ibadah sesuai ya 2 jam, 2 jam. Ya kan? Masa kita ketemu Tuhan maunya singkat sih, saudara? Ya, kemarin saya tanya tuh, yang bimbingan pranikah kan, kamu kalau ngapel mau lama apa bentar? Katanya maunya lama, ya kan? 1 jam atau 3 jam? Ya yang lama lah, Pak. Kalau bisa nginep kali ya. Kenapa kok kamu maunya lama sama ngapel sama cewek kamu kan, pacar kamu? Ya karena cinta kan? Ya kan kalau cinta kan? Kalau kita nggak cinta, ya nggak mau lama-lama. Karena cinta, ya kan? Maunya lama. Kalau kita bilang ibadah 2 jam lama, kita tidak cinta Tuhan. Nah, loh sekarang. Jadi hari ini tambah lagi 1 jam lagi ya. Nah, lanjut, besok gak datang lagi. Lanjut, besok gak datang lagi. Gak boleh. Ya. Jadi kalau kita sering ibadah 2 jam ngomel, pantatnya goyang-goyang, gesek-gesek, HP mulai dipegang-pegang dan lihat. Ntar, belum selesai nih. Pak Budi kok banyak kelamaan. Tunggu di luar aja. Ada yang begitu. Butuh tit, selesai langsung kabur. Itu kita gak cinta Tuhan. Gereja beribadah, kita gelisah terus. Ya, amin ya. Tim musik siap, mulai hari ini ibadah sungguh-sungguh. Ya, ulangi apa lagi? Baca firman, berdoa senantiasa. Ya, hidup dekat dengan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, taat. Maka kita semua akan diberkati sepanjang tahun 2022. Mari kita bangkit diri, saudara. Karena Allah kita selalu menyediakan, memenuhi segala kebutuhan kita. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan memenuhi untuk kemuliaan dan kekayaannya. Amin.